hari ini kami dari calon guru penggerak SMP Patalala mengadakan diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 6, yang mana hari ini budaya positif nanti akan disampaikan oleh Ibu Nita Alfitriah dan Ibu Novi Heldiawati. Langsung saja kepada Ibu Novi Heldiawati, dipersilakan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru semuanya, guru minta waktunya. Terima kasih banyak. Izin menyampaikan sharing tentang pendidikan guru penggerak yang kami dapat pada modul 1.4, yaitu berkaitan tentang materi budaya positif. Di depan layar ini tertulis judulnya dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif tersebut. Latar belakangnya yaitu suasana, seperti apa latar belakang menciptakan budaya positif tersebut? Yang pertama ada di sana suasana positif yang mendukung pembelajarannya pun harus positif. Kenapa? Karena suasana yang positif tersebut, guru dan siswa akan menemukan satu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Kata menyenangkan itu kita garis kembali, kita sama-sama menjadi tujuan. Karena dalam pembelajaran, kalau misalnya ada keterpaksaan, tanpa ada hati yang berat di antara guru maupun siswa, maka tidak akan menjadi sesuatu yang berujung dengan hal yang positif tersebut. Akhirnya kan tidak menjadi baik. Maka bagaimana caranya kita bisa menjadikan suatu hal positif tersebut, yaitu dengan garis besar kata menyenangkan pada kondisi pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya satu beban, tetapi suatu kebutuhan. Baik itu pelajaran di dalam kelas seperti punya saya bahasa Inggris, mata pelajaran saya bahasa Inggris, bagaimana anak-anak tidak terbebani dengan bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris itu adalah hal baru menurut mereka, khususnya di kelas 7, mereka tidak mengenal pada saat di sekolah dasar. Namun karena ada kata menyenangkan tadi, mereka mulai membiasakan diri untuk membuka diri mereka belajar bahasa Inggris. Apalagi misalnya yang berat seperti mata pelajaran lain, matematika. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang mengajar matematika, bahasa Inggris, juga ada Bu Laila yang mewakili dari kelas 8. Pasti ada yang Bu Laila ya, bagaimana cara kita menyampaikan ke anak-anak tersebut dengan rasa yang berat seperti itu. Jadi nanti kita akan mengubah menjadi hal yang menyenangkan melalui budaya positif. Pengertian dari budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid-murid kita berkembang menjadi pribadi yang kritis. Yang pertama, bertanggung jawab dan juga penuh hormat. Di depan layar ada 3 contoh yang saya ambil. Yang pertama, pada saat di kelas, anak-anak di kelas, yaitu bagaimana pribadi yang kritis itu seperti apa. Berarti kan itu tertuang ke anak-anaknya, bagaimana mereka menyampaikan hal-hal yang ada saat pembelajaran. Lalu tanggung jawab, di tengah itu ada anak-anak yang bertanggung jawab dengan kelengkapan yang telah diberikan oleh sekolah, yaitu ada rak sepatu itu lepas, mereka perbaiki, lalu mereka bersihkan halaman depan itu dengan penuh tanggung jawab, tidak ada rasa beban,
dengan rasa menyenangkan. Dan yang terakhir adalah penuh hormat, itu saat kita kebiasaan kita pagi hari. Ya, Bapak Ibu pasti pernah semuanya kita di depan kelas menunggu anak-anak setiap pagi pukul 7.45. Setelah itu kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional dan juga salawat. Sebelum masuk ke kelas, anak-anak memberikan salam. Ada yang bersalaman, ada yang langsung di dalam kelas kita salam sapanya. Nah, ini tadi adalah pribadi-pribadi dari budaya positif nilainya tersebut. Dua hal yang akan saya sampaikan di sini yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama, fokus kepada keyakinan kelas. Ada 3 di sana pertanyaan tematik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan dan peraturan. Di garis bawahi di sana ada keyakinan dan peraturan kelas. Lalu yang pertanyaan kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk membentuknya sebuah budaya positif? Dan yang terakhir, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Slide selanjutnya, nah di sini ada respon dari 3 pertanyaan tematik tadi Bapak Ibu. Kenapa keyakinan bukan peraturan kelas? 2 kotak di sana. Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Lalu yang pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Adakah yang mau memberikan tanggapannya? Kalau yang pertama itu kira-kira apa ya Bapak Ibu? Jawaban yang pas. Apakah untuk keselamatankah? Atau hanya sekedar kesehatan saja? Jelas ya, untuk yang pertama itu kenapa kita memiliki peraturan penggunaan helm, yaitu untuk biasanya keselamatan. Kalau misalnya tidak menggunakan helm, takutnya jatuh, kepala berdarah seperti itu. Kalau misalnya menggunakan helm, setidaknya resiko untuk terluka itu berkurang beberapa persen. Nah, lalu yang terakhir adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker. Kalau kita menggunakan masker, kira-kira pertama sama ya Bapak Ibu ya, keselamatan dan juga untuk kesehatan. Betul, kesehatan, keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang dibuat tadi, yang Bapak Ibu di benak Bapak Ibu tadi sebagai suatu keyakinan. Kalau misalnya tidak menggunakan helm, maka kepala saya atau saat berkendara saya tidak akan selamat. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal itu latar belakangnya yaitu suku, negara maupun agama. Ya, jadi itu yang kebijakan universalnya. Tapi kalau misalnya yang keyakinan tadi kembali ke diri kita. Kenapa kita harus dulu lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah ahli yang menyatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, sekarang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan itu dibuat, disepakati secara tersirat, tersurat. Jadi kalau peraturan itu biasanya sebelah pihak. Misalnya dari sekolah sudah menentukan tidak boleh menggunakan kendaraan, nah, itu peraturan yang dibuat oleh sekolah. Menggunakan
rapi, pakaian rapi dan juga rambut dengan SKI 2 itu adalah sebuah peraturan. Selanjutnya, mengapa perlu membuat keyakinan kelas? Di sana ada, mohon maaf tertinggal kalimat. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Oke, berkaitan dengan judul awal kita yaitu budaya positif. Makanya di sini perlu sekali keyakinan kelas itu. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya yang positif. Ada 3 manfaat membuat keyakinan kelas. Yang pertama, menumbuhkan motivasi intrinsik. Yang kedua, seseorang akan lebih tergerak, bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian di kelas saya menjadi seorang wali kelas hanya menata peraturan A, B, C, D. Ya, saya sudah memprakei peraturan-peraturan di dalam kelas sebelumnya. Sebelum saya mengenal keyakinan kelas ini, saya hanya membuat peraturan kelas. Lalu saya kasihkan ke anak-anak di kelas, ini peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar di dalam kelas ini. Namun ternyata setelah adanya keyakinan kelas ini, maka antara siswa dan guru saling berkolaborasi ya Bapak Ibu. Apa saja keyakinan-keyakinan yang kita sepakati agar terciptanya kelas yang mempunyai kesepakatan. Lalu yang terakhir, manfaatnya perlunya mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur siswa harus berlaku begini atau begitu. Benar nggak Bapak Ibu? Biasanya kita maunya A, B, C, D terhadap anak-anak kita, tetapi tidak tahu apa yang ada di dalam benak anak-anak kita. Jadi dari keyakinan kelas inilah kita bisa mendengarkan anak-anak lalu membuat keyakinan kelas yang akhirnya disepakati. Di sana ada pembentukan keyakinan kelas. Ini nanti berkaitan dengan langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Tambahkan di sini yaitu rinci, lebih rinci dan juga konkret, nyata ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu yang tadi Lun ada sampaikan, yang berkaitan dengan latar belakang budaya, bahasanya berarti harus Bali, tidak suku bangsanya, maksudnya tidak saling membuat hal-hal yang negatif. Lalu agama yang terakhir. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi lebih menggunakan kalimat yang singkat dan juga padat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Maksudnya misalnya Pia sebagai wali kelas berapa yang disepakati dengan anak-anak Pia. Setelah itu mereka akan membuat keyakinan tersebut, menyepakatinya dan menjalankannya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sudah dibuat tulisan-tulisan keyakinan tersebut harus disepakati dan juga ditinjau. Ditinjau itu artinya yang dituliskan itu dijalankan tidak di kelas. Jadi kita sebagai guru kita pantau juga, jangan ada anak-anak yang hanya beberapa saja yang menyepakati keyakinan kelas tersebut, namun banyak yang tidak menjalankannya. Nah ini Bapak Ibu yang kami buat dari kelas, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama curah pendapat. Curah pendapat itu seperti di kelas 7G bisa
kasihkan contoh budaya ke bagaimana itu keyakinan kelas, bentuk keyakinan kelas di 7G. Ada di sana mereka menuliskan beberapa keyakinan, ada kekhawatiran dan juga apa saja yang akan mereka sampaikan. Nah, jadi kita tuliskan dulu di notes. Setelah itu baru kita ambil yang pada saja keyakinan kelas yang bisa dilakukan di kelas kita masing-masing. Lalu setelah itu yang kedua ada mencatat semua pendapat. Pendapat anak-anak kan masing-masing ini berbeda-beda. Catat saja semuanya. Jadi tidak ada yang tertinggal. Semuanya berkontribusi. Anak-anak setelah itu baru kita akan tempelkan kalimat di budaya positif itu diganti. Jangan menggunakan kalimat yang negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor-koridor itu kan yang di depan itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kalimat negatif jangan, berarti kita ganti apa? Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi supaya budaya positif itu sampai, tidak ada lagi hal-hal yang negatif seperti kata jangan tadi. Kita ganti. Sama seperti mungkin kita mendidik anak kita di rumah, jangan lari-lari nanti jatuh, akhirnya jatuh. Maka diganti pelan-pelan. Jangan lari-lari ya, bisa pelan-pelan, jangan lari-larinya diganti lagi menjadi pelan-pelan tersebut. Hati-hati. Setelah itu ada yang bagian terakhir, yaitu langkah 4 dan 5. Temukan nilai kebajikan, tinjau ulang, dan kita setujui sebagai pendidik. Lalu yang terakhir, letakkan di tempat yang terlihat. Kalau misalnya di kelas 7D itu di belakang, di kelas 7D itu di depan. Keyakinan kelasnya boleh aja Bapak Ibu ya dimanapun, misalnya di ruang dinding sebelah mana tidak apa-apa posisinya, yang penting terlihat aman dari, misalnya kalau misalnya di ujung di sini kan ada kena air hujan misalnya basah, maka keyakinan kelasnya takutnya nanti akan hancur. Maka lebih baik di tempat yang terlihat dan juga lebih aman jangkauannya. Gitu. Nah ini contoh dari keyakinan kelas di kelas bahasa Inggris, yaitu bisa diaplikasikan di ekstrakurikuler. Kita ada 16 ekskul di sekolah ini. Nah jadi bisa saja Bapak Ibu mengaplikasikannya bukan hanya di kelas sebagai wali kelas ataupun guru per mata pelajaran, tetapi juga bisa sebagai pembina ekskul. Misalnya Bapak Wahyudi untuk pembina ekskul Mading, ada yang ingin beliau sepakati kepada pengurus Mading, bisa diletakkan juga di ruangan OSIS ataupun pada saat kegiatan ekskul Mading berjalan. Jadi ada 6 poin. Dan yang terakhir, Ulun akan membagikan sebuah kertas dan juga pulpen. Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalimat yang seharusnya nanti Bapak Ibu isikan. Di sebelah kanannya, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai universalnya apa Bapak Ibu? Boleh dituliskan langsung. Nanti Ulun minta ada yang menyampaikan. Pulpen dan kertasnya sudah disiapkan Pak Wahyu ini.
langsung jawabannya saja. Misalnya kembalikan barang ke tempatnya. Kalau kita kembalikan barang ke tempatnya berarti nilai universalnya apa? Oh, ternyata bertanggung jawab, seperti itu. Kalau dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Yang berkaitan dengan nilai kebijakan universalnya. Betul. Tadi kan ada keselamatan kan Kak, ada juga kesehatan. Nah itu termasuk juga tuh, bisa dimasukkan di dalam kolom sini. Kalau yang disampaikan tadi yang menggunakan helm tadi, nah itu kan nilai universalnya keselamatan dan juga keamanan. Hanya satu kalimat saja Bapak Ibu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati misalnya. Jadi memberikan lagi kembali contohnya itu seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan. Apakah ada di sana pelayanan? Belum merasa tidak ada ya. Setelah itu kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan. Nah, itu contoh-contoh dari nilai-nilai kebijakan universal. Tulislah ibu-ibu, tulis. Silakan ditulis bapak-ibu nanti ulun sampaikan. Tidak cukup waktunya. Ya, terima kasih Bu Susi bisa menyampaikan satu orang atas nilai-nilai dari kebijakan dari pusat tadi. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan dari yang pertama, bertanggung jawab. Siswa dibiasakan bertanggung jawab atas tugasnya sebagai pelajar di sekolah, laksanakan tugasnya yang berhubungan dengan pelajaran dan menaati peraturan di sekolah. Tapi tadi kan diganti final dua. Kalau dua saling menghargai, maksudnya di sini di kelas itu sama-samanya itu menghormati, menghargai, tidak menghina, tidak mengejek. Yang ketiga, disiplin. Dari siswa membiasakan dirinya untuk hadir tepat waktu atau 15 menit sebelum baris di depan kelas dimulai, itu membiasakan budaya disiplin, membentuk kedisiplinan yang ada pada diri. Yang keempat, saling menghormati sesama, tidak berkelahi, ya. Yang kelima itu dilarang menggunakan narkoba, maksudnya menjaga kesehatannya. Jadi saya mau ke narkoba. Dan keenam, antri ya, kalau misalnya maju ke depan atau kita cek apa tugas itu bergiliran, membuka sifat sabaran. Tujuh itu dilarang merokok untuk menjaga kesehatan juga. Kedelapan juga sama membiasakan mencuci tangan. Habis itu pakai masker. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 9 poin yang sudah disampaikan oleh Ibu Laila, ada sedikit perbedaan yang ingin saya sampaikan, khususnya mengenai poin nomor tentang narkoba dan juga merokok. Nah, untuk khusus narkoba ini selain berkaitan dengan kesehatan juga dengan keamanan. Nah, kenapa jadi berkaitan dengan keamanan juga? Karena sumber kriminal ataupun narkoba itu berasal dari narkoba. Karena kalau dia ketergantungan dengan narkoba, itu bisa membuat dia berbuat kriminal, kemudian juga bisa mengganggu keamanan. Minimal dia mengganggu lingkungan di sekitarnya apabila dia terpengaruh atau memakai narkoba. Nah, kemudian untuk merokok, di sini saya menambahkan selain untuk kesehatan juga estetika atau kesopanan, ya. Karena saya banyak melihat perokok ataupun yang merokok atau misalnya siswa yang merokok biasanya tidak terlihat atau tidaklah estetik sopan kalau di hadapan dengan orang tua. Dan itu juga dilarang oleh peraturan sekolah ataupun nilai kemanusiaan dan kesopanan. Kemudian juga merokok juga bisa membuat rugi di lingkungan. Bu Novi Heliawati atas pemaparannya. Sebelumnya mungkin selanjutnya ada tanggapan dari Bapak Ibu. Boleh silakan Ibu Lisa. Terima kasih Ibu. Saya ingin bertanya, pada slide ke-8 tadi ada 3 manfaat membuat keyakinan kelas. Nah, pada poin pertama terdapat kalimat motivasi intrinsik. Apa yang disebut dengan motivasi intrinsik tersebut? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nisa. Mungkin ada yang lain lagi yang mau bertanya? Atau langsung saja Bu Napi? Oke, baik, silakan Bu Napi. Refleksi calon guru penggerak. Kegiatan pemaparan materi diseminasi budaya positif ini antara lain disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi.
Pemaparan materi berlangsung interaktif dan para peserta aktif menanggapi serta mengundang banyak pertanyaan mengenai materi-materi yang diberikan. Pada bagian refleksi, peserta diminta untuk menyampaikan perasaannya setelah mengikuti kegiatan diseminasi, pembelajaran apa yang didapat, dan penerapan budaya positif selanjutnya di lingkungan sekolah. Tentunya kegiatan diseminasi seperti ini merupakan kegiatan positif yang dapat terus berkesinambungan dilaksanakan sebagai wahana berkolaborasi dan belajar bagi semua pendidik. Selain itu, dengan adanya kegiatan diseminasi ini, diharapkan budaya positif dapat tumbuh dengan baik di sekolah untuk terwujudnya well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Rencana perbaikan implementasi ke depan. Setelah melaksanakan diseminasi budaya positif modul 1.4, rencana perbaikan yang akan saya lakukan untuk implementasi ke depan. Yang pertama, melakukan pemantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat dan penerapannya di dalam kelas. Yang kedua, menghindari hukuman dan penghargaan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Ketiga, pada setiap tahun ajaran baru nantinya, kami akan membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang kami sepakati bersama murid. Demikian hasil diseminasi saya tentang budaya positif modul 1.4. Semoga menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.